75-year-old male back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Halo Sobat Kamsip, terima kasih sudah hadir di YouTube Kamsip. Kita kali ini, oke, sini kita akan bahas mengenai eksploitasi website yang sebelumnya kita sudah punya episode 1 ya teman-teman, atau episode 0 seperti ini. Kita lanjut ke part 2-nya. Part 2-nya kita sudah tuliskan dalam bentuk teks atau artikel. Bisa dilihat di website kamsip.id. Oke, ini iklannya kita tutup dulu. Nah, di sini teman-teman. Pertama itu yang kemarin nih ya. Ini udah kita kerjakan sebelumnya di Pyco CTF, Web Decode, Unminify, dan SQLite. Sorry, ini ada typo sepertinya. Oke. Dan selanjutnya, oh bukan typo, emang nama soalnya seperti ini. Dan oke, kita selanjutnya di sini di artikel kedua mengenai bermain web exploitation, pengenalan Brooksit hingga XML External Entity Injection. Pengenalan Brooksit hingga XML External Entity Injection atau XEE. Eksploitasi website adalah proses mengidentifikasi dan memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web untuk mencapai tujuan jahat. Oke, teman-teman, di sini perlu kita tekankan lagi bahwa eksploitasi web itu adalah perbuatan jahat. Ketika teman-teman tidak memiliki izin ataupun tidak memiliki persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik website. Sedangkan ketika teman-teman sudah memiliki izin terlebih dahulu, itu jatuhnya perbuatan baik yang biasa disebut dengan pen testing atau penetration testing. Kemudian, nih, peretas menggunakan berbagai teknik untuk mengeksploitasi kelemahan ini yang berpotensi menimbulkan konsekuensi seperti pencurian data, pengambil alihan sistem, web defacement, dan serangan DDoS. Untuk lebih lengkapnya mengenai apa itu eksploitasi web, contoh-contohnya, contoh kerentanan, dan sebagainya, bisa langsung aja ke artikel sebelumnya. Ini sudah tertera di sini. Dan mengenai Pyco CTF juga sudah dijelaskan di sini. Dan kita lanjut ke soal yang akan kita kerjakan. Sebelumnya kita sudah membahas 3 tantangan yang ada di Pyco CTF mengenai web exploitation. Dari penggunaan fitur inspect element dan percoba hingga pencobaan serangan injeksi SQL dengan nama ini artikel yang tadi kita tunjuk sebelumnya hingga ini YouTube-nya teman-teman. Video YouTube-nya, tutorialnya step by step sudah kita jelaskan di sini dan selanjutnya kita akan coba di tantangan atau di soal berikutnya ini intro to Burp. Sedikit pengenalan mengenai Burpsuite ya teman-teman adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menguji keamanan aplikasi web. Sering disebut sebagai perangkat penetration testing. Oke. Para peneliti keamanan siber dan peretas etis atau ethical hacker menggunakan Burpsuite untuk satu, melakukan serangan simulasi untuk menguji ketahanan aplikasi web terhadap serangan siber yang sebenarnya. Kedua, mencari celah keamanan dalam aplikasi web yang dieksploitasi oleh peretas jahat. Ketiga, menganalisis lalu lintas antara browser dan aplikasi web untuk melihat bagaimana data dikirim dan terima. Ya, itu kata teman saya sih, Gemini ya. Kata teman saya seperti itu. Nanti kita coba sendiri aja bagaimana penggunaan Burpsuite sebenarnya, teman-teman. Di sini kita coba lihat soalnya ya, teman-teman, di Pyco CTF, di Pyco Gym. Ini sudah kita kerjakan kemarin di episode sebelumnya. Ada web decode, unminify. Sini kita ada intro to Burp. Di sini intro to Burp kita ada 2 hint yang bisa kita cek nanti. Nanti di sini intro to Burp ini kategorinya easy, kategorinya severe, sorry, level kesulitannya easy, kategorinya web exploitation, dan ini dia termasuk ke soal-soal di Pyco CTF 2024. Kita jalankan aja mesinnya. Kita tunggu. Oke, kita di sini memiliki deskripsi seperti ini. Try here to find the flag. Di sini kita memiliki website ya teman-teman. Mungkin website ataupun
apa istilahnya teman-teman? Oke, website ataupun port yang ada di sini akan berbeda di antara punya saya dan teman-teman karena nanti itu tergantung pada mesin yang dijalankan di Pico ZTF seperti itu. Kita coba di sini, kita coba hintnya ya teman-teman. Oh, sorry, jangan langsung kita ngerjakan hint, tapi kita coba di sini lihat. Kita coba inspect halaman, apakah ada sesuatu yang menarik. Di sini ada sesuatu yang menarik, tapi ini adalah CSRF token. Ini coba kita jadikan catatan ya teman-teman. So, ya, kita coba di view page source. Ini kita copy teman-teman. Mungkin ini sebagai clue seperti itu. Atau mungkin tidak, ya kita tidak tahu. Kita coba lempar ke CyberSafe. Koki andalan kita. Oke, sepertinya ini tidak bisa ya teman-teman. Oke, tidak ada. Sepertinya ya teman-teman. Dan kemudian kita coba input. Sambil cek. Kita sambil lihat ya teman-teman. Konsol, di sini konsol tidak ada apa-apa. Debugger, network, memory, no, nothing to do here. Coba kita coba. Kamsip, 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 kamsip. Kita memberikan pause. Kita melakukan pause kepada ini URL berikut. Sepertinya di sini juga tidak ada yang menarik. Ini set cookie. Apakah ini menarik atau tidak, teman-teman? Kita coba cek. Oke, di sini tidak ada. Ini benar-benar cookie ya, teman-teman. Dalam bentuk mungkin base 64. Kita coba lihat. Oke, selanjutnya di dashboard. Tidak ada apa-apa. Oke, not found. Karena tadi dia soalnya adalah intro to Burp. Kita coba cek ya, teman-teman. Menggunakan Burp Suite. Burp Suite ini tidak built-in atau tidak default bawaan dari Kali Linux. Teman-teman perlu melakukan download dan install di Linux ataupun di perangkat teman-teman seperti itu. Nanti cari aja Burpsuite download seperti itu. Nanti dia ada di sini di port swigger. Teman-teman bisa cek di sini. Kalau teman-teman punya sedikit budget untuk membelinya seharga ini ya teman-teman. Request free trial by sekitar 450 USD. Atau jika teman-teman tidak punya, teman-teman bisa menggunakan nih community edition seperti yang saya gunakan. Ya, karena kita gratisan ya teman-teman di sini ya. Kita tidak punya budget seperti itu untuk membeli yang sebanyak itu, semahal itu. Nanti mungkin bedanya teman-teman ya, bedanya sorry. Nah, bedanya ini yang gratisan dan yang berbayar. Salah satunya adalah fitur ini scan. Nanti kalau teman-teman punya website profesional, teman-teman bisa melakukan scanning seperti itu teman-teman. Tapi banyak alternatif sebenarnya selain pada
menggunakan worksheet proporsional seperti contohnya ZAP. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung aja cek. Kita lihat di sini menu proxy nih ya teman-teman, proxy. Oke, sebelum itu ini perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa semua kegiatan yang ada di video ini, video Kamsip ataupun semua yang ada di webinar Kamsip untuk kegiatan edukasi ya teman-teman. Jika teman-teman melakukannya untuk perbuatan jahat itu di luar tanggung jawab Kamsip. Dan perlu dicek lagi bahwa video ini juga berjalan di mesin ya teman-teman, mesin yang memang sudah disediakan, mesin lokal disediakan oleh Paiko CTF ataupun situs-situs ataupun platform CTF lainnya yang memang digunakan sebagai lab untuk belajar seperti itu. Oke, open browser. Di sini ketika kita melakukan instalasi ke Burpsit, kita melakukan instalasi Burpsit, nanti kita akan otomatis menginstal yang namanya Chromium. Chromium adalah salah satu browser keluaran dari Google ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita coba akses web ini apakah bisa. Kita klik copy, kita pindah ke web ini. Oke, bisa ya teman-teman. Kita coba cek. Kamsip, 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 kamsip. Oke, apakah dia sudah terdeteksi teman-teman di website kita? Oke, ada ya teman-teman. Sini. Ini adalah yang sebenarnya yang terjadi di website ya teman-teman. Di mana ini mulai dari pertama kita mengakses yang namanya titan.picoctf.net dengan port 6443/dashboard dan si server atau si website akan mengirimkan respon seperti ini teman-teman. Dia melakukan 302 found ataupun dia melakukan redirecting ke sini. Sorry, ke sini menampilkan tadi menu registrasi dan kita mengirimkan post ini ya teman-teman. Di sini kita coba send to repeater. Apa gunanya repeater ini? Kita bisa melakukan modifikasi terhadap request. Ini request namanya teman-teman. Request ke website. Oke, kita lanjut melakukan OTP. Ini sebenarnya ngasal ya teman-teman. Karena kita memang tidak punya OTP. Kita sudah punya. Oke, kita send to repeater lagi. Oke, invalid OTP. Kita coba tanda. Sorry, kita coba satu, dua. Kita coba petik teman-teman. Invalid OTP. Oke, gagal seperti itu teman. Kita coba cek langsung aja hintnya teman-teman. Satu, try using Burpsit to intercept request to capture the flag. Oke, kita sudah melakukannya. Kita melakukan intercept. Sorry, kita sudah mendapatkan request, tapi sepertinya intercept ini belum kita lakukan. Dan di sini kita diminta untuk mengubah request. Oke, kita coba ulangi teman-teman. Mulai dari sini kita buka browser kita. Kita coba fitur yang namanya intercept di sini. Intercept is on sekarang. Kamsip kita isikan semua kamsip. Ya kan ya phone number juga kita isikan kamsip ya teman-teman. Apakah bisa atau tidak? Kita coba cek.
Bisa seperti itu teman-teman. Hmm, cukup menarik ini teman-teman sebenarnya. Kita coba yang lagi ya teman-teman. Mungkin kalau kita coba cek lagi ya teman-teman di sini, coba gunakan website, mungkin hancurkan man- mangling, mungkin kode sisi servernya tidak menangani permintaan yang salah dengan format, tidak menangani permintaan yang salah dengan format yang baik. Oke, oke, kita coba cek lagi teman-teman, apakah di sini bisa atau tidak. Masih loading ya teman-teman. Ini cukup menarik untuk menggunakan website ini ya teman-teman. Ya, loadingnya terlalu lama. Coba di sini kita ubah di sini teman-teman. Coba hapus yang tadi namanya OTP. Sorry, internetnya sepertinya terputus ya teman-teman. Oke, loadingnya terlalu lama seperti itu teman-teman. Ya, waiting dari tadi kita waiting. Sorry, sepertinya tadi kita ada satu miss. Oke, di sini kita coba ulangi. Tadi sini ya teman-teman intercept. Submit, kita submit. Kita coba di sini hapus ya teman-teman. Invalid. Oke, valid ya teman-teman. Sepertinya kita masih buntu di sana. Kita di sini masih cukup membingungkan ya teman-teman. Padahal ini easy ya. Ya begitulah. Begitu tidak bisanya saya mengerjakan ya teman-teman. Bahwa ini sangat sulit dikerjakan. Oke, kita tadi sudah pertama kita tadi sudah melakukan apa teman-teman? Kita tadi sudah melakukan
Sorry, waiting, hanya waiting dari tadi teman-teman. Kita tadi sudah mencoba ini memberikan angka acak, kita sudah memberikan petik, kita sudah mencoba mungkin menghapus seperti ini. Apakah bisa? Berhasil ya teman-teman. Oke, welcome. Kamsip you successfully bypass the OTP request. Your flag. Ini kita dapat flagnya ya teman-teman. Ternyata ya teman-teman, di situ kita tidak menghapus. Di sini teman-teman di repeater ini kita tidak menghapus. Sorry, ini kita hapus. Di sini kita tidak. Sini kita send to repeater. Di sini kita tadi sudah membuat ini yang kacak. Kita menghapus seperti ini. Kita menghapus seperti ini. Dan terakhir kita menghapus sampai ke parameternya teman-teman. Nah, di situ kita berhasil mendapatkan flag seperti ini. Menarik ya teman-teman. Ternyata selain dia menghapus nilai atau value daripada parameter OTP, bahkan parameter OTP bisa kita hapus dan kirimkan request seperti itu teman-teman. Baik, menarik. Terima kasih Pak Eko CTF atas ilmunya. Kita langsung masukkan di sini, paste. Dan berhasil kita mendapatkan satu jawaban. Kita hapus. Sudah mengerjakan ini. Dan kita lanjut ke ini. Bookmark. Di sini kita coba hapus lagi. Kita tutup. Di sini di proxy. Terset. Kita matikan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Ya, penjelasan seperti itu ya. Cara menggunakan worksheet dan juga cara mendapatkan flagnya seperti itu. Dengan menghapus tadi kita percobaan dengan menghapus nilai, kita memberikan nilai tanda petik untuk mencoba melakukan SEL, dan kita hingga menghapus parameternya juga. Di sini, bookmark is a thin marking tool. Oke, sepertinya ini bukan penjelasannya teman-teman. Di sini penjelasannya. Why search for the flag when I can make a bookmarklet to print it for me? Membuat nih bookmarklet untuk mencetaknya untuk saya. Bookmark menjalankan JavaScript. Oke, kita sebenarnya berhubungan dengan JavaScript ya teman-teman. Kita di sini punya 3 hints. Kita coba jalankan aja. Kita jalankan. Oke, kita diminta untuk mengakses website ini. JavaScript-nya ini ya teman-teman. JavaScript-nya. Oke, copy. Wah, JavaScript. Mungkin teman-teman ya inilah jawaban dari pertanyaan, Kak, apakah belajar cybersecurity harus bisa bahasa pemrograman? Mungkin ini jawabannya teman-teman. Seperti itu. Tapi jujur saya tidak jago. Ya, semua saya tidak jago untuk melakukan ini termasuk membaca JavaScript seperti ini. Mari kalau begitu kita lihat hintnya. Oke, hintnya sama seperti di sini teman-teman di website ini. Menjalankan JavaScript ya teman-teman. Dan biasanya kita ketika menjalankan JavaScript ada pop-up di sini. Di sini tidak ada. Apa yang terjadi ketika Anda mengklik bookmarklet? Cara untuk menjalankan. Oke, kita coba seperti ini mungkin. Apakah seperti ini?
Kita coba cari aja teman-teman. Oke. Fitur bookmarklet ada di mana ya teman-teman? Ini bookmark, bukan itu teman-teman. Kita coba cari. Apakah kita perlu menginstal ini? Bookmark. Oke, di sini teman-teman sepertinya. Apa ada? Kita coba cek lagi. URL. Oke. Sepertinya ada di sini ya teman-teman di URL. Kita perlu memasukkan ini sepertinya ke URL teman-teman. Apakah kita punya URL di sini? Tidak. Sini kita masukkan. Ya, tidak ada. Nah, di sini teman-teman kita coba masukkan Pico. Save. Apakah bisa berjalan ya teman-teman? Kita coba cek. Open. Oke, nice. Berhasil ya teman-teman. Kita memasukkan JavaScript tersebut menjadi URL di form URL dan kita mendapatkan flag seperti ini. Kita langsung masukkan clue-nya ternyata sangat-sangat membantu teman-teman. Terima kasih Pak Eko CTF dan terima kasih kepada ini Jeffrey John. Terima kasih. Dan kita ke soal mungkin ini soal terakhir ya buat episode kita kali ini agar teman-teman ya tidak terlalu bosan dan tidak terlalu pusing ketika melihat ataupun menonton soal-soal Pyco CTF ataupun Capture the Flag yang ada di Kamsip. Kita perlahan aja untuk belajar satu persatu, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi. Oke, di sini kita memiliki soal terakhir yang sesuai juga dengan di sini di artikel kita. Judulnya adalah sabun. SOAP, menurut Wikipedia, sabun merupakan salah satu produk yang digunakan sebagai pembersih dengan bantuan media air. Secara umum, sabun berbentuk, oke, ini salah ya teman-teman. Ini deskripsinya bukan tentang sabun yang ini, tapi ini SOAP dalam dunia IT adalah singkatan dari Simple Object Access Protocol. Jadi ini termasuk kita bisa bilang adalah sebuah protokol SOAP. Ya, kita baca SOAP aja gambar gampang ya teman-teman. Merupakan protokol komunikasi yang digunakan untuk pertukaran informasi antar aplikasi yang berjalan pada platform berbeda. Pikirkan SOAP sebagai bahasa universal yang memungkinkan aplikasi berbicara satu sama lain terlepas dari sistem operasi dan bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi protokol ini menghubungkan dua aplikasi yang berbeda, teman-teman, jalan di platform yang berbeda sehingga bisa saling komunikasi tanpa bergantung ataupun tanpa terpengaruh oleh bahasa yang mereka gunakan. Misalnya mungkin dia seperti ada yang satu menggunakan PHP seperti itu, ada satu menggunakan Python, mungkin seperti itu teman-teman. Tapi kita coba cek lagi. Dan ini berhubungan dengan XEE. Dan ini artikel mengenai ini XML Eternal
entity injection sudah pernah dibuatkan 2 tahun lalu, teman-teman. Ya, sudah pernah dibuatkan 2 tahun lalu. Kita sudah membuatkan artikel ini. Contohnya ini. Ya, sedikit penjelasan mengenai XML ya, teman-teman. Untuk mengenal XSE, kita perlu mengenal XML terlebih dahulu. Extensible Markup Language adalah bahasa markup dan format file untuk menyimpan, mentransmisikan, dan merekonstruksi data arbitrer. Ya. XML mendefinisikan seperangkat aturan untuk mengencoding dokumen dalam format yang dapat dibaca manusia dan dapat dibaca mesin. Ini ya teman-teman, format yang dapat dibaca manusia dan dapat dibaca mesin. Dan itu tadi berhubungan tadi dengan yang ini teman-teman. Protokol ini yang dimaksud. Terlepas dari sistem operasi atau bahasa pemrograman yang digunakan. Oke. Tujuan desain XML menekankan kesederhanaan, umum, dan kegunaan di internet. Contohnya seperti ini. Kemudian nih, injeksi entitas eksternal XML atau XML injection adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang mengganggu pemrosesan data XML oleh aplikasi. Seringkali memungkinkan penyerang untuk melihat file, nih, seringkali memungkinkan penyerang untuk melihat file pada file sistem server aplikasi. Serangan injeksi XML memungkinkan penyerang untuk mengubah sintaks, konten, atau perintah sebelum diproses untuk sistem final. Ini contoh serangannya atau contoh payloadnya teman-teman seperti ini. Oke, kita coba langsung aja. Kita buka browser kita. Kita jalankan. Kita diminta untuk ini ya teman-teman. No security assessment was done. Dan kita diminta untuk membaca file etc password. Kita coba akses saja webnya. Webnya seperti ini teman-teman. Oke. Kita coba akses. Sorry, kita copy. Kita akses di sini. Kita coba lihat di ini HTTP proxy kita. Ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Memang benar dia menggunakan Century Repeater agar lebih jelas. Memang benar dia menggunakan yang namanya komunikasi menggunakan XML ya teman-teman. Menggunakan SOAP seperti itu. Hintnya ada satu, sebenarnya kita tidak perlu membaca hintnya ya teman-teman. Dan kita di sini untuk membuatkan atau mengirimkan ini, kita berikan aja contoh seperti ini teman-teman. Copy, kita coba copy. Kita buka browser kita. Bahwa di sini XML ini atau ketika di website ini kita mengklik yang namanya details di sini, Carnegie Mellon University Afrika, atau kita coba di sini, kita lihat lagi proxy kita, dan ini ID-nya 2, bisa dibilang adalah ketika kita mengklik ini, XML-nya akan mengirimkan ke server untuk membuka postingan ataupun ini bagian yang kedua ini teman-teman konten ya, konten dengan ID 2 ini untuk menampilkan ini teman-teman, menampilkan yang namanya informasi spesial info ini, dan ini adalah ID 3, infonya seperti ini. Nah kan teman-teman, dan ini yang perlu kita ubah. Kita coba kita coba edit di sini, paste, apakah bisa? Internal server error. Oke, di sini tidak bisa. User info tidak ada hubungannya. Sepertinya ya teman-teman. Kita coba cek di sini. Copy.
Apakah bisa dengan menggunakan seperti ini, teman-teman? Kita coba tempelkan. Tidak bisa. Kita coba etc. Tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ID-ID ini sintaksnya berbeda. Jadi kita balik lagi menggunakan yang ini, data ID. Kita copy, kita sesuaikan ya, teman-teman. Paste. Kita coba hapus bagian yang ini. Apakah bisa? Di sini dia mengatakan oke, tapi belum memunculkan apa-apa, teman-teman. Menarik. Sepertinya bukan di sini, tapi kita coba lihat. Bukan seperti ini, teman-teman. Apakah bisa hanya seperti ini aja? Tidak. Kita coba pilot, cari ya. Pilot. Sini ada banyak pilot ya, teman-teman. Kita coba cari saja satu persatu ya, teman-teman. Apakah ini bisa? Kita paste di sini. Tidak bisa, teman-teman. Bukan seperti itu caranya. Kita cobain. Oke, tidak membantu. Kita coba lagi. Kita coba lagi, teman-teman, di sini. Oke, sepertinya kita ada kesalahan berpikir di sini, teman-teman. Oke, kita coba lagi, ulangi. Oke, kita fokus di sini dulu, teman-teman. Kita coba cek lagi apakah ada yang lainnya membantu atau tidak. Tampilan hanya seperti ini. Oke, di sini, teman-teman. Small version. Coba masukkan lagi.
Kita coba lagi ya teman-teman. Yang tadi kita cari di sini palette kita atau di sini replace. Apakah sama palette-nya? Tidak, beda ya teman-teman. Kita coba ikut yang di GitHub ya teman-teman. Karena dia akan berbeda. Saya coba sampaikan di sini saja. Entity. Paste. Kita coba paste. Gagal. Kita masih mengalami kebuntuan di sini ya teman-teman. Sepertinya doc type-nya perlu dimasukkan ya teman-teman. Sorry. Kita perlu memasukkan yang namanya doc type, dokumen type. Sebenarnya sama ya teman-teman. Ya, dengan yang ada di sini kita sudah memiliki ini ya teman-teman. Copy, kita akses. Berhasil atau tidak? Kosong, connection kita ditolak ya teman-teman. Oke, masih gagal di sini. Ada yang perlu diubah lagi nih teman-teman. Di bagian apakah di bagian ini? Nah, berhasil teman-teman. Dan dia perlu menambahkan ini artikelnya ya teman-teman. Seperti ini untuk mendapatkan, coba kita lihat. Shadow, apakah ada? Oke, tidak ada. Kita balik ke kita perlu menambahkan ini teman-teman. Partikel ini dan kita mendapatkan file etc passwd atau etc password ya teman-teman, sebutannya seperti itu, nanti bisa dikoreksi bagaimana pronunciation-nya. Dan di sini kita memiliki flag seperti berikut. Kita langsung masukkan sini dan berhasil teman-teman. Kita sudah menyelesaikan 3 soal yang sebenarnya adalah ketiga soalnya adalah easy, pengenalan-pengenalan mengenai Broopsheet dan juga XML, external entity injection, dan juga pengenalan mengenai ya tadi Broopsheet. Dan ya kita mengerjakannya cukup lama karena memang itu cukup membingungkan. Seperti itu teman-teman, kita mencoba-coba satu persatu dan pilotnya jadi juga tadi kita gagal karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk belajar bahasa pemrograman. Maka dari itu jawabannya adalah kita perlu belajar bahasa pemrograman teman-teman untuk walaupun belajar cyber security. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa untuk tetap stay di Kamsip ya teman-teman. Kalau butuh yang namanya konten gratis seputar cyber security, jangan lupa tonton di ini di YouTube Kamsip teman-teman. See you. A few moments later.